Kisah ini terjadi 15 tahun yang lalu. Indri, gadis cantik dari desa. Pembawanya yang kalem dan anggun membuat semua orang simpati kepadanya, meski dari desa. Indri merupakan sosok perempuan yang pandai bergaul dan punya banyak teman. Gadis yang mempunyai hobi menari ini mempunyai cita-cita untuk menjadi orang terkenal. Siang malam, di sela-sela waktunya, ia sempatkan untuk berlatih menari. Tari tradisional, tepatnya tari jaipong. Sebagai penari, Indri sudah terbiasa dengan lelaki yang selalu datang menggoda dan merayunya. Bahkan, pernah ada laki-laki kaya yang mencoba memberi sekepok uang hanya untuk ingin berkencan dengan Indri. Tapi, karena dia tahu resiko jadi penari jaipong dan ingin bekerja secara profesional, dia menolak dengan halus ajakan laki-laki kaya itu. Anak dari pasangan suami istri Pak Rudi dan Bu Siti ini memang selalu menjaga kehormatan keluarganya. Hingga pada suatu malam, saat ia pentas di sebuah acara pernikahan, ada sosok laki-laki berkumis lebat, berkulit putih. Sebut saja namanya Pak Akmal. Pak Akmal menghampiri Indri yang sedang beristirahat di belakang panggung. Dia mengaku seorang produser dari Jakarta. Ia ingin menjadikan Indri sebagai penari yang terkenal di seluruh antero Indonesia. Pak Akmal mengaku telah terpesona melihat tarian jaipong yang dibawakan oleh Indri. Indri yang mempunyai cita-cita menjadi penari yang terkenal langsung saja menerima tawaran itu. Tapi tidak pada kedua orang tuanya. Bu Siti bahkan mempunyai firasat yang sangat jelek dan tak ingin anak gadisnya jauh dari keluarga. Tapi sifat keras kepala Indri membuat ayah dan ibunya tak bisa berbuat apa-apa. Ambisinya untuk menjadi penari terkenal tak bisa dibendung lagi. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Pak Akmal menjemput Indri dengan mobilnya. Mobil sedan berwarna hitam itu membawa Indri ke kota besar di Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Pak Akmal menyewakan kamar hotel untuk Indri. Indri pun terpukau akan kemewahan hotel hingga lupa menghubungi kedua orang tuanya. 3 hari pun berlalu. Pak Akmal amat baik kepada Indri hingga dia sudah menganggap Pak Akmal sebagai saudaranya. Hingga tiba di hari ke-7 di mana Indri mulai bosan dan tak boleh keluar kamar. Apa yang dijanjikan Pak Akmal untuk dijadikan penari yang terkenal tak kunjung datang. Setiap Indri menanyakannya, Pak Akmal selalu menyangkal dengan berbagai alasan. Waktu pun berlalu hingga 2 minggu. Bu Siti tampak bingung karena Indri sulit untuk dihubungi. Ternyata HP Indri diminta oleh Pak Akmal. Di sisi lain, Indri tampak menangis di atas tempat tidurnya. Pak Akmal dengan santainya menghisap sebatang rokok dan meneguk minuman keras yang ada di meja. Kejadian ini telah terjadi berkali-kali. Ternyata Pak Akmal sudah merampas kegadisannya setiap ia menginginkan tubuh molek Indri. Indri seperti hidup di dalam sangkar. Dia terperangkap pada rayuan buaya darat. Hingga tiba suatu malam,
Pak Akmal mengajak Indri untuk keluar hotel. Indri sangat menaruh kebencian kepada Pak Akmal. Ia pun merencanakan ingin menghabisi nyawa Pak Akmal malam itu juga. Setelah menunggu kesempatan itu, akhirnya waktu yang ditunggu pun datang juga. Dan pertengkaran mulai terjadi. Tapi nasnya, pisau yang dibawa oleh Indri itu telah menusuk tubuhnya sendiri. Pak Akmal segera membungkus mayat Indri dan dia pun melemparnya ke sungai. Satu tahun setelah kejadian itu, Pak Akmal mulai mengalami kejadian yang aneh. Perutnya mulai membuncit. Setiap kali dia dibawa ke rumah sakit dan di ronsen, tak ada penyakit sama sekali. Hingga Pak Akmal tak ada lagi nafsu untuk makan makanan. Setiap kali dia menelan makanan, dia pun memuntahkannya lagi. Tak hanya itu, kulitnya pun mulai mengelupas seperti terbakar, dan perekonomiannya pun berangsur memburuk. Pak Akmal pun mulai bangkrut dan jatuh miskin. Lalu, ada saudaranya yang menyuruh Pak Akmal agar berobat ke dukun saja. Saran ini pun disetujui keluarga Pak Akmal. Namun, usaha itu pun sia-sia belaka. Bahkan, anak perempuannya juga terkena imbas dari ulah bapaknya itu. Ia gagal menikah dan ditinggalkan oleh calon suaminya. Tak sedikit warga sekitar yang mencemooh dan mencibir keluarga Pak Akmal. Mereka mengatakan kalau Pak Akmal dan keluarganya telah menerima azab karena selama ini mereka terkenal sombong dan angkuh. Tubuh Pak Akmal kini semakin kurus kering. Hingga suatu hari ada seseorang yang datang, yang tak lain adalah tetangga baru Pak Akmal. Namanya Pak Firman. Ketika Pak Firman melihat wajah tetangga barunya itu, dia merasakan ada hal yang aneh. Tampak terlihat aura hitam menyelimuti kehidupannya. Pak Firman ternyata mempunyai kelebihan yang khusus. Dia bisa mengobati orang-orang yang terkena ilmu santet, guna-guna, dan ilmu hitam lainnya. Itu merupakan bekal saat dia belajar ilmu kebatinan di sebuah pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Pak Firman meminta izin kepada keluarga Pak Akmal, dan setelah itu ia pun duduk di sebelah ranjang Pak Akmal. Pak Akmal tak bisa berdiri, bahkan untuk duduk saja ia pun tak kuat. Lalu Pak Firman pun bertanya kepada Pak Akmal, "Pak, coba ingat-ingat lagi, apa pernah Bapak menjolimi seseorang?" Pak Akmal tampak sudah mulai pikun. Dianya menggelengkan kepala. Hingga Pak Akmal ingat nama seseorang. Indri. Sambil bercerita dengan nada lemasnya, Pak Akmal mengawali cerita masa lalunya. Sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia ingin meminta maaf kepada keluarga Indri yang ada di desa. Pak Firman pun menjelaskan kalau penyakit yang diderita oleh Pak Akmal merupakan penyakit kiriman atau santet yang dikirim oleh Indri karena rasa sakit dan ingin membalas dendam kepada Pak Akmal. Di sisi lain, tampak Indri tertawa terbahak-bahak. Dia sangat bahagia mendengar kematian Pak Akmal. Singkat cerita, ternyata Indri belum meninggal. Dia diselamatkan oleh seorang pemuda desa saat terlempar ke dalam sungai. Dia pun dibawa ke puskesmas terdekat
dan dirawat secara baik oleh Wawan, pemuda yang menolongnya kala itu. Wawan pun mulai jatuh cinta kepada Indri karena merasa iba, dan kebetulan nenek buyut Wawan adalah seorang dukun, Mbah Kamirah namanya. Mbah Kamirah adalah dukun terkenal di masa mudanya. Dia tergolong dukun yang sakti. Bahkan banyak pelanggan yang rela mengantri berhari-hari demi ingin bertemu dengan Mbah Kamirah. Tapi itu dulu, sebelum Mbah Kamirah mulai bertobat dan sakit-sakitan di usianya yang mulai menginjak umur 100 tahun. Datanglah Wawan yang merupakan cicit dari Mbah Kamirah. Dia datang dengan seorang gadis cantik dan mengutarakan isi hati dan keinginannya menemui mbah buyutnya itu. Mbah Kamirah sempat menolak permintaan dari Wawan karena dia sudah berjanji akan menghilangkan semua ilmu hitamnya. Indri yang memelas dan memohon kepada Mbah Kamirah karena rasa bencinya pada Pak Akmal sudah meletup-letup. Karena Pak Akmal lah yang merusak masa depan dan keperawanan Indri. Mbah Kamirah pun kasihan dan kemudian menerima permintaan Indri. Indri yang tak sengaja membawa jam tangan Pak Akmal waktu kejadian malam itu segera memberikan kepada Mbah Kamirah. Dengan perantara jam milik Pak Akmal itulah Mbah Kamirah melancarkan aksinya. Dan itu benar saja, ilmu Mbah Kamirah tak bisa dianggap enteng. Hingga akhirnya Indri mendapatkan kabar kalau Pak Akmal telah meninggal. Selang beberapa hari setelah meninggalnya Pak Akmal, Mbah Kamirah selalu muntah darah. Tubuhnya pun lemas tak berdaya karena usianya yang telah senja. Ia pun tak kuat lagi menahan serangan-serangan dari dukun Pak Akmal. Beberapa bulan yang lalu, akhirnya Mbah Kamirah pun meninggal. Hingga tiba waktu yang tepat Indri mengajak pulang Wawan ke rumah orang tuanya. Pak Rudi dan Bu Siti tampak kaget melihat kedatangan anaknya yang telah lama hilang. Mereka mengira anaknya sudah meninggal dunia karena tak ada kabar bertahun-tahun. Tak disangka-sangka saat mereka makan malam, ada beberapa orang mendatangi rumah Pak Rudi. Tak lain adalah Bu Akmal beserta keluarganya. Mereka mengutarakan rasa bersalahnya kepada Indri dan menyampaikan permintaan maaf Pak Akmal sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan berat hati, Indri pun memaafkan. Selang beberapa bulan kemudian, Indri dan Wawan melangsungkan pernikahan. Indri menerima pinangan Wawan karena Wawanlah yang bisa menerima Indri apa adanya dan bisa menerima masa lalunya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.